izin tahun ini. Dan paling banyak itu di Kecamatan Boja, pengecer-pengecer baru ini. Dan akan justru kami pikir dengan beradanya pengecer-pengecer baru ini akan menambah volume pupuk yang ada di tempat. Akhirnya apa yang muncul tadi? Semakin berkurang karena orlepi kelompok tani ini kan. Dan banyak pelaku-pelaku kejahatan di dalam itu menghilangkan data-data sesuai apa yang dikatakan Pak Guru. Dan kuat dugaan kami di situ. Nah itu mungkin menjadi satu headline Dinas Pertanian dan teman-teman yang pembentuk kebijakan untuk melakukan mempresur terkait persoalan demikian. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, kalau sudah tersuarakan isi hatinya, apa masih ada lagi? Sedikit, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja nih Pak Mentekun dari pihak pemerintah terkait. Kami hari ini mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Pak Dur sendiri. Kebetulan saya juga pun menemukan beberapa data di tingkat lapangan dan ketemu langsung dengan para masyarakat yang mengalami hal yang sama. Ya. Bicara tentang kehilangan data terus kemudian kekurangan pupuk, perlu kita pertanyakan kinerja dari pihak PPPD ini, pemerintah terkait, ya, sampai di mana pengawasannya, sehingga persoalan yang terjadi di tingkat ini tiap tahunnya tetap terjadi. Nah ini bentuk kerjanya seperti apa? Itu yang perlu kita dapatkan ketegasannya seperti apa. Nah salah satu contohnya kemarin di Desa OO, tahun kemarin itu sudah dicabut salah satu izinnya, pengecer yang nakal itu kan. Ya, kami tetap kontrol setiap tahun itu. Ya, permainan mereka ini. Tahun ini juga kembali terjadi kemarin. Nah, ini juga pihak petugas ini perlu ditanyakan juga nih bagaimana kinerjanya gitu. Kok jelas-jelas orang itu sudah jelas ya ditemukan bahwa mereka menjual pupuk di atas head. Tapi kok diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan, enak sekali. Bagaimana tindakannya ini? Nah ini juga pun perlu ditegaskan oleh pihak DPR ini terhadap pihak dinas terkait, Pak. Ya, jangan hanya minta, makanya saya bilang sama Bapak Pak Mutakun, jangan buka terus pintu, Pak. Kalau tidak ada yang akhirnya, ya percuma kita percaya Anda untuk bersuara di sini, Pak. Kalau tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan pertanian ini bukan hanya hari ini, Pak. Setiap tahunnya gitu loh. Kemana ini akhirnya kinerja yang dilakukan oleh anda-anda itu? Termasuk pemerintah daerah ini. Ini perlu dipertanyakan. Kalau kita buka data, mari kita buka data itu. Setiap tahunnya ada kok sama saya datanya. Banyak. Kalau bicara permainan, jangan tanya. Semua orang-orang mengaku. Mulai dari pengecer sampai distributornya kok mengaku bahwa ada kejahatan di sini nih yang terjadi. Gitu loh. Kok DPR ini enaknya saja turun, lihat cek pupuk, ngapain? Iya. Tolak ukurnya negara ini, Pak, ada pada informasi dan pemerintahan itu sebenarnya. Kok kenapa harus menunggu laporan? Tadi dulu Pak Dul, kita punya hak untuk menyampaikan apa. Jangan marah saya. Ya. Oke, fokus kepada apa yang itu salah satu contohnya. Ketegasan dari pihak pemerintah yang ditugaskan Pak satu. Itu perlu dipertanyakan bagaimana sampai sejauh mana kinerjanya. Lalu yang kedua, bicara tentang data LDKK, sebenarnya ini kejahatan besar, Pak. Ya. Sampai para pengecer juga itu yang benar-benar ini menjalankan tugas sesuai fungsinya. Sempat ini dibukukan, dicabut izinnya, kerjasamanya gitu. Nah ini juga perlu kita ketahui, kita minta ketegasan dari pihak Komisi 1 ini untuk menyampaikan kepada DPR. Lalu yang kedua, nah ketiga, jadi di tingkat data semua masyarakat itu mengeluhkan data yang diajukan pada pengecer 1 A hilang tiba-tiba, lalu kemudian ini pengecer B, C dan lain sebagainya tumbuh dengan subur gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana sih mekanisme dan proses sehingga pengecer itu bisa tumbuh? Sudah dilewati apa tidak? Nah saya juga belum menemukan ada persoalan main uang di sini dugaannya.
Iya, satu pengecer itu sampai 15 juta loh. Iya biasa, dapat izin baik dari pengecer maupun instansi yang jelas dengannya. Kemarin saya juga sampaikan kepada pihak beliau, pihak diskusi dengan ketua kepala dinas veteriner, menanyakan gitu sampai sejauh mana perekrutan dan DKK yang dilakukan. Nah, itu makanya kemarin saya ingin ceritakan itu sudah saya sampaikan. Ternyata dia berikan penjelasan dan bla bla bla, ya saya mengerti. Ternyata kondisi dirinya di lapangan juga pun tidak seperti itu. Gitu. Cuman di sini ini ya kontes tindakan ini seharusnya yang diperketat ini. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan Pak Mentakon. Saya mungkin bisa tambah Pak Mentakon sedikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja ini di sebuah persoalan yang sangat urgen bagi saya sendiri. Banyak maaf UPTD Kecamatan Boja yang hari ini yang saya tidak hormati. Kenapa saya tidak hormati? Teman-teman, saya sudah sampaikan, tidak usah perlu mengangkat hal-hal yang bersifat personal. Ini berbicara sangat urgen karena ada salah satu pegawai menjadi pengurus kelompok dan menjadi bendahara kelompok tani, di mana bendahara kelompok tani menyatakan secara tegas bahwa dia mengumpulkan dulu anggaran ke anggota kelompok untuk menebus pupuk ke pengecer. Nama pengecernya Ude Bunga apa ya? Dia tebus dulu. Pernyataan beliau ini pada tanggal 23 Januari kepada saya sendiri selaku anggota kelompok tani.